Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Ayo, tafadhalu. Siapa? Iqra. Duduk di bawah situ. Duduk di bawah situ. Nah. نشرت بتحقيق وتشديد فتحت وبسطت نعم. وإذا السماء كشطت فتحت أماكنها كما ينرأ كما ينزع نعم. وإذا الجحيم النار سعرت بتحديد وتشديد أججت وإذا الجنة أُرِّبَتْ بأهلها يدخلوها وجواب إذا أول سورة وما حذف عليها نعم. علمت نفس أي كل نفس وقت هذه المذكورات نعم. يوم القيامة نعم. ما أخبرت نعم. من خير وشر نعم. فلا أقسم لا زائدة بالكنس والجوار الكنس النجوم الخمسة زحل هذه اسم الكوكب، يعني الزحل والمشتري والمريخ والزهرة وعطارد. نعم، هذه اسمه. نعم. terus زحل والمريخ والزهرة وعطارد تخلص في المواد التي تخنس. لا، قبله تخنس أي ترجع. تخنس في المواد لا تخنس بضم النون. تخنس بضم النون أي ترجع في مجارها في مجراها وراءها. نعم. بينما ترى النجم في آخر برج في آخر البرج الشر راجع إلى أوله نعم. وتكنس بكسر النون. وتكنس هكذا. وتكنس بكسر النون تدخل في ناسها. نعم. أي تغيب في المواد التي تغيب فيها. أقبل بدرامه أو أدبر. والصبح إذا شقت
tanaffas. إذا تنفس امتد حتى يصير لها روعا بيضاء حتى يصير نهارا بينا. نعم خلاص. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa idza as-suhuf nushirat, dan tatkala lembaran-lembaran itu nushirat, yakni futihat wa busitat, futihat wa busitat, dihamparkan. Nah, wa idza as-samaa'u kushitat, dan tatkala langit itu nuzi'at, ini kuli'at, dicabut. Dicabut dari apanya? Dari di mana dia tempat melengket kuat gitu, langit. Nah, kuliat amakiniha, dicabut, dicongkel dari tempatnya. Nah, sebagaimana apa? Sebagaimana kulit kambing saat orang mengulitinya. Demikian. Berarti nanti tergulung begitu. Makanya nanti langit akan terlipat, bumi juga akan terlipat, terlipat. Wa idzal jahimu su'irat, dan tatkala neraka dinyalakan. Nah, dinyalakan. Alimat nafsun ma nam. Wa idzal jannatu uzlifat, dan tatkala apa? Surga didekatkan, tatkala surga didekatkan. Sebagian ahli tafsir menyebutkan dari awal sampai sekarang, sampai ayat ini, alimat nafsum ma akhdarat, itu terjadi 6 yang pertama. Antum lihat ayatnya, 6 yang pertama itu di dunia, 6 berikutnya itu di akhirat. Sebagian ahli tafsir menyebutkan kejadian yang 12 ini, 6 yang pertama apa dia? Di dunia. 6 yang kedua terjadi di akhirat. Maka semuanya adalah, perhatikan, alimat nafsum. Sekarang jawabannya. Apa dia jawaban dari sebuah idza syamsu kuwirat dan seterusnya sampai 12 13 itu alimat nafsun. Sekarang jawaban semua itu. Apa dia? Maka saat itulah manusia mengetahui alimat nafsun ma ahdarat, apa yang mereka telah hadirkan, telah perbuat, baik atau buruknya, Maka kalau saat ini kita ikhlas atau tidak ikhlas, berbuat dosa atau berbuat kebaikan, maka amalan kita lambat hari demi hari, waktu demi waktu kita akan lupa. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak pernah lengah dari perbuatan hamba. Allah tidak pernah lengah dari perbuatan hamba. Makanya saat lembaran amalan kita dihamparkan di depan mata kita, maka kita pun akan membelalak. Mata kita pun akan membelalak. Dalam surat Al-Kahfi itu, mali hadzal kitab la yugadiru saghiraha wa la kabiraha illa ahsaha. Kita akan berkata demikian. Saat seluruh amalan sudah terpampang di depan mata, besar atau kecil, tersembunyi ataupun terang-terangan, yang telah kita perbuat di dunia. Makanya mali hadzal kitab, dalam surat apa? Al-Kahfi. Mali hadzal kitab la yugadiru saghiraha wa kabiraha illa ahsaha. Semuanya terhitung, tercatat. Semuanya tercatat. Alimat nafsun, maka kata di sini kullu nafsin waqta hadzal mazkurat. Maksudnya semua orang mengetahui apa dia? Amalannya. Waqta hadzal mazkurat. Maksudnya apa dari awal itu? Idza syamsu kuwirat wa idza nujumu qadarat. Pada saat itu manusia sudah menyadari semua apa yang diperkata. Wa huwa yaumul qiyamah. Ma ahdarat ay min khairin wa syarr. Apa yang telah dilakukannya, apa yang telah dia tampakkan, ahdarat. Min khairin wa syarrin. Dari kebaikan ataupun keburukan. Fala uqsimu, la-nya adalah zaidah. Apanya? Huruf la-nya adalah zaidah. Apa artinya? Takkid. La di sini adalah zaidah. Takkid. Maksudnya apa? Kalau dihilangkan la-nya,
fa uqsimu. Maksudnya begitu. Fa uqsimu bil khunnas. Maksudnya sungguh saya betul-betul bersumpah terhadap khunnas. Apa yang di sini maksud khunnas? Bintang-bintang. Bintang-bintang. Kenapa disebut khunnas? Khunnas dalam surat An-Nas juga apa dia? Min syarril waswasil khannas. Kenapa khannas? Khannas, tapi ini syaitan. Kalau sekarang khunnas bintang-bintang. Kenapa sama namanya khannas dengan khannas dengan khunnas? Sama-sama asal katanya, dikarenakan bintang itu kapan nampaknya? Di malam hari. Di malam hari. Artinya kalimat khunnas yang tersembunyi. Sungguh saya bersumpah, maksudnya saya sangat bersumpah dengan keagungan apa yang saya ciptakan ini. Di mata manusia, di sisi Allah sih tidak ada agungnya bintang itu. Tetapi Allah memperlihatkan kita bersumpah atas keagungan dan kebesaran daripada bintang itu. Tanda di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Dipahami? Maksudnya Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan mensumpahi apanya? Bintang-bintang. Karena dia tidak nampak di siang hari. Kenapa? Terhalangi cahaya. Nah, al-jawaril kunnas. Al-jawaril kunnas. Yang bintang-bintang ini apa? Al-jawar. Mana jawar? Berjalan. Sebagian bintang itu berjalan ke arah timur. Sebagian bintang berjalan ke arah barat. Sebagian bintang keluar dari porosnya. Ini sebutkan semua para ulama, bukan saya yang ngajar begitu. Maksudnya anak sebutkan itu. Sebagian menyebutkan, para ulama menyebutkan demikian. Ada yang perputarannya mengarah kemana? Ke arah timur. Ada yang perputarannya mengarah ke barat. Dipahami? Nah, al-jawaril kunnas. Al-jawar maksudnya putar gitu, memutar. Wa hiya an-nujumul khamsah. Di sini disebutkan khamsah, yang lainnya disebutkan sab'ah. Soalnya sekarang apa? Ada Pluto, Uranus, Neptunus, Merkurius. Itu semua yang disebutkan di sini. Itu maksudnya bintang-bintang itu dia. Takhnusu, dia tarji'u fi majraha wara'aha. Dia kembali lagi di tempat apa dia? Di tempat dia berporos. Apa porosnya? Duduk situ. Bainama tara an-najmi fi akhiril burji idza karra raji'an. Di sini perhatikan kalimatnya. Kalimat kunnas juga kana sayaknusu. Apa artinya? Tersembunyi. Antum menyapu, apa yang tersembunyi? Sampahnya. Antum sama begitu tersembunyi, nanti kelihatan gitu. Nah, tadkhulu fi kinasiha aw tagibu fil mawadi' allati yagibu fiha. Nah, kemudian wal laili idza as'as, wal laili idza as'as, dan demi malam yang as'asa, datang dan pergi. Ini as'asa bersama dengan wala jayaliju, satu kata yang memiliki dua makna yang terbalik. Datang dan pergi, datang dan pergi, turun dan naik, keluar dan masuk. Itu baik dan buruk. Seperti apa? Sakhara yusakhiru. Itu di antara mana yang mirip dengan ini. As'asa, datang dengan pergi. Dipahami? Kemudian apa? Sakhara yusakhiru sama maknanya. Bisa artinya sakhara baik, konteksnya baik. Bisa sakhara maknanya buruk. Sukhriyah. Apa sukhriyah? Olokan. La yaskhar qaumun min qaumin. Sakhara Allahu allazi sakhara as-samawati wal Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan. Baik konteksnya. Dipahami? Kemudian apa lagi? Wala jayaliju, naik dan turun. Hemta atau keluar dan masuk. Nah. Wal-laili idza as'as, dan demi malam yang aqbala bi zalamihi wa adbara. Demi malam yang datang dengan kegelapan dan pergi pun dengan kegelapannya. Nah, was-subhi idza tanaffas, was-subhi idza tanaffas, dan demi waktu subuh
idza tanaffas, yang mana yang tanaffasa? Tanaffas ya. Karena dia datang dengan, biasanya subuh itu datang dengan angin sepoi-sepoi. Kemudian apa? Dengan cahaya yang redup. Dengannya orang senang. Cahaya itu. Dipahami enggak? Waktu subuh itu datang dengan cahayanya sedikit demi sedikit. Sedikit demi sedikit. Kemudian datang dengan angin sedikit. Kalau sudah mau terang. Wasubhi idza imtadda hatta yasira naharan bayyina. Dan demi subuh yang apa? Demi subuh apabila dia menyebar cahayanya, hingga terang, terang menderang. Ini semua Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita bahwa saat kehidupan kita ini saat ini, maka tidak ada yang kita ingat kecuali apa? Ya, kehidupan kita saat ini. Seakan-akan kita tidak akan meninggal, tidak akan mati, tidak akan wafat. Yang kemudian Allah mengatakan semua yang wa iza syamsu kuwirat wa iza nujumu kadarat wa iza jibalu suyirat, semua itu apabila matahari itu jatuh dan bulan bintang-bintang itu berjatuhan juga, kemudian gunung-gunung itu hancur lebur. Semua itu adalah akan ada akhirnya, akan ada waktunya. Kapan itu? Hari kiamat. Di hari kiamat. Maka ketika seseorang lupa kezalimannya terhadap orang lain, lupa kebaikannya terhadap orang lain, dan di antara kata para ulama, di antara ciri keikhlasan seseorang dalam berbuat baik, apabila sudah berbuat dia lupakan kebaikannya. Sebagian ulama menyebutkan di antara ciri ikhlasnya seseorang adalah lupa akan kebaikannya, berarti dalam hal ini lupa itu adalah nikmat. Lupa itu adalah nikmat. Tetapi akan datang suatu masa di mana kita akan mengingat seluruh yang kita perbuat, besar atau kecilnya. Makanya Allah mengatakan alimat nafsum ma ahdarat. Maka pada saat inilah, pada saat neraka neraka dinyalakan untuk orang-orang kafir, kemudian surga didekatkan kepada orang-orang mukmin, orang-orang yang beramal saleh, maka pada saat itulah orang kafir mengingat keburukannya, orang mukmin mengingat kebaikannya, maka lelahnya pun akan hilang. Kemudian orang kafir kebahagiaannya pun akan sirna. Tatkala mereka sudah melihat neraka, maka seluruh kebahagiaan yang dia rasakan di dunia akan sirna. Demikian juga orang mukmin, seluruh kelelahan yang dia alami di dunia saat berbuat amal juga akan hilang, dikarenakan ternyata kelelahannya selama ini itu tidak ada apa-apanya dibanding balasan Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga kebahagiaan yang diperoleh oleh orang kafir di dunia ini itu tidak ada bandingnya, tidak ada bandingannya dengan dengan bencana, dengan musibah, siksaan yang akan mereka harus terima. Makanya Allah Subhanahu wa taala alimat nafsun ma ahdarat. Kemudian ini satu bagian. Kemudian sekarang siapa baca? Fadhil Syekh. Innahu مطاع
Nah, bimajnunin kama za'amtum wa laqad ra'ahu ra'a Muhammad sallallahu alaihi wasallam Jibril ala suratihi allati khuliqa 'alaiha bil ufuqil mubin al-bayyin wa huwa al-a'la binahiyatil masyriqi wa ma huwa ay Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala al-ghaibi ma ghaba min al-wahyi wa khabari nisa'i biqanin ay nah, bimuttahamin bizanin, haji qira'ah ukhra bizanin bizanin. Nah, bimuttahamin wa fi qira'ati bizanin bidali ay bibatihim wa yaqusu syai'an minhu ikhla nah, taqusu nah, syai'an minha wa ma huwa ayatul Qur'an bi qawli syaitan mustariku mustarikus sam'i ar-ruhim marjum wa aina tadabun fa ayyi tariqin taslukuna enggak bisa fi Nggak bisa. intarikum nggak bisa duduk di fi situ. intarikum al-Qur'an wa i'rabikum anhu in ma huwa illa dhikrun izzatun izatun izzatun lil alamina al insu wal jinnu liman syaa minkum badalun min al alamin bi i'adatil jahri ayastaqima bittiba'i haqqi wa ma tasyauna al-istiqamata 'ala al-haqqi illa an yasha'a Allahu rabbul 'alamin al-khalaiq istiqamatakum alaihi. Nah, sekarang pindah pembahasannya. Maksudnya bicara lain, Allah membahas dengan ayat lainnya. Tadi tentang apa? Tentang ahli surga dan ahli neraka. Bagaimana keadaannya? Semuanya masing-masing mengetahui apa yang mereka telah perbuat tatkala hari kiamat telah datang. Sekarang Allah Subhanahu wa taala dalam penafsiran yang di sini disebutkan bahwa innahu laqaulu rasulin karim. Rasul di sini adalah siapa? Jibril. Jibril ini disebutkan di sini ya. Kemudian penafsiran yang lain bukan Jibril tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Penafsiran yang lain disebutkan adalah Jibril, dan ini yang disebutkan di sini. Dan penafsiran yang lain apa disebutkan bahwa yang dimaksud innahu laqaulu rasulin karim. Rasulun karim adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innahul Qur'an. Sesungguhnya Al-Qur'an itu laqaulu, adalah ucapan siapa? Jibril alaihi salam. Penisbatan ucapan terhadap siapa yang membawanya. Ini bisa dimaklumi, ini bisa dipahami. Umpamanya zikrullah berkata kepada saya bahwa Ustadz harus pergi ke undangan rumahnya Ustadz itu pulang, Ustadz Muhammad umpamanya. Padahal dia dapat kabar dari Ustadz tersebut yang mengundang, maka saya mengatakan bahwa zikrullah berkata kepada saya. Pahami? Bukan berarti maknanya adalah perkataannya siapa? Jibril alaihissalam. Bukan perkataannya Jibril alaihissalam. Nggak boleh marah nanti kerja. Nah, nggak boleh. Sebentar.
Mau keluar. Nah. Laqaulu rasulin karim. Rasul adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, malaikat termulia. Malaikat termulia. Disebut apa sifatnya yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Apa dia? Rasul, kemudian apa? Karim. Apa kenapa karim? Banyak kebaikannya. Banyak kebaikannya. Nah, rasulun karim. Mau pulang sendiri Midi? Pulang sendiri Midi? Bukakan dulu pintu. Nah, zikrullah, buka. Buka. Situ bukakan. Situ bukakan pintu. Baru lihat bulan di. Coba lihat bulan. Ambil ki. Innahu laqaulu rasulin karim. Kalimatnya di sini wa huwa Jibrilun udhifa ilaihi linuzulihi lah. Ini pemahaman Ahlus Sunnah yang disebutkan beliau. Pemahamannya Ahlus Sunnah. Apa maksudnya? Bahwasanya dia disandarkan kalam Allah kepada Jibril. Kenapa? Karena kepadanya dia diturunkan. Kemudian dari beliau turun kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dipahami? Makanya kita sudah sebutkan awalnya bahwa beliau tidak beriltizam. Apa iltizam? Tidak terus menerus di atas pemahaman Ahlus Sunnah. Sekarang disebutkan pemahaman Ahlus Sunnah bahwa Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya adalah iradatul khairi li sahibihi, li ahlihi. Apa dia? Ar-Rahman, Ar-Rahim. Dan itu siapa? Asy'ariyah. Nah, zi quwwatin 'inda zil arsy makin. Ini sifat beliau, apa Jibril alaihi salam. Apa dia kedua? Zi quwwah, malaikat yang terkuat. Tidak ada lagi malaikat yang lebih kuat daripada Jibril alaihi salam. Nah, zi quwwah yang memiliki kekuatan, inda zil arsy makin, di aras Allah punya kedudukan yang tinggi. Maksudnya dia adalah malaikat yang punya kedudukan. Dia adalah malaikat yang punya kedudukan. Dia adalah makhluk yang kedua berdua dengan siapa? Jibril, Mikail dengan kematian. Berarti dia adalah makhluk kedua, terakhir untuk wafat. Dipahami? Tatkala nanti Allah meniupkan Israfil meniupkan seluruh trompetnya, maka semua mati. Semuanya mati. Yang kemudian tinggal siapa? Seluruh benda-benda, seluruh makhluk mati kecuali 3. Apa dia? Kematian itu sendiri. Kemudian Kemudian Jibril dengan Israfil. Maka Allah bertanya kepada kematian, siapa lagi yang belum kau datangi, yang engkau belum wafati? Tinggal 2 ya Allah. Siapa dia? Jibril dengan Israfil. Maka Allah Subhanahu wa taala matikan dia. Karena tidak ada yang kekal kecuali saya, Allah Subhanahu wa taala. Maka kematian pun datang mematikannya, mewafatkannya Jibril dengan Israfil. Tatkala itu setelah dia wafatkan, maka dia pun datang kepada Allah Subhanahu wa taala, namanya kematian. Maka Allah pun mengatakan, tinggal siapa? Tinggal saya ya Allah. Maka kamu juga mati, karena hanya saya yang kekal. Maka Allah pun disebutkan hadisnya. Hadis namanya hadis surah. Apa hadis surah? Hadis as-surah. Kita tadi sebutkan hadisul bitaqah. Hadis al-bitaqah. Apa dia? Hadis kartu la ilaha illallah saja. Yang di dalamnya tidak ada yang semua amalannya dihinakan. Apa kartu ini dihinakan oleh orang yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa ini ya Allah? Ini tidak bisa memasukkan saya dalam surga. Maka Allah mengatakan law wudi'at fi sijillin fi kiffah wa wudi'at fi sijil la rajahat. Dipahami? Nah, ini hadisnya hadis surah. Hadis surah, gambar, bentuk, fisik. Nah, dipahami sampai sini? Nah, maka ini diantara kemuliaan Jibril alaihi salam. Yang pertama, dia adalah punya posisi di hadapan para malaikat lainnya, dibandingkan para malaikat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia adalah kepercayaan Allah di atas langit. Kemudian dia adalah Rasul Allah Subhanahu wa taala. Banyak keutamannya. Ini disebutkan inda zikuwatin inda zil arsy makin. Zikuwa, dia punya kekuatan yang kuat. Dia punya kekuatan yang luar biasa. Inda zil arsy makin, dan dia pula punya kedudukan
punya kedudukan di mana? Di atas arsy Allah Subhanahu wa taala. Nah, makin yani makanah muta'alliqun 'inda bihi. Nah, muta'in sama amin. Kemudian yang kedua adalah kalau dia yang perintah para malaikat lainnya, muta', ditaatin. Ditaatin. Yuti'uhul malaikah fis samawat. Amin. Kepercayaan terhadap wahyu. Dia adalah kepercayaan Allah terhadap wahyu Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah sifatnya siapa? Sifat malaikat yang terbaik, yang terpuji di atas langit. Sifat malaikat Allah yang terbaik. Sekarang akan disebutkan sifat siapa? Manusia terbaik, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa dia? Wa ma sahibukum bimajnun. Wa ma sahibukum bimajnun. Nah, ini penafsirannya sama dengan tafsirannya As-Sa'di yang diambil pandangannya, bahwa kemudian tafsirannya siapa lagi? Imam Asy-Syaukani. Ini saya baca. Ini yang saya baca. Nah, tahu ulama lain bahwasanya yang pertama adalah innahu laqaulu rasulin karim. Rasulin karim adalah maksudnya siapa? Jibril. Sebagian ahli tafsir menyebutkan bahwa dia adalah siapa? Adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia Muhammad, apa maknanya zikuwah? Apa maknanya zikuwah? Maka di sini zikuwatin syadid. Apakah Rasulullah SAW yang paling kuat? Enggak. Nabi Musa dikenal dengan kekuatannya juga. Difahami? Tetapi maknanya di sini kalau memang penafsirannya berdasarkan bahwa dia adalah Muhammad, dia memiliki kekuatan dalam menyampaikan wahyu yang tidak dimiliki oleh siapa? Oleh manusia lainnya. Perhatikan saja, Nabi yang paling banyak pengikutnya adalah siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang paling bagus dalam menyampaikan siapa dia? Rasulullah. Paling baik tutur katanya adalah siapa dia? Rasulullah. Paling penyabar dan memiliki kekuatan. Itu maknanya kata para ulama. Kalau memang itu adalah maknanya siapa? Maknanya adalah Rasulin Karim, adalah Rasulullah SAW. Terus indazil arsy makin. Apa maknanya? Bahwasanya Rasulullah SAW punya kedudukan di sisi Allah, punya kemuliaan di sisi Allah. Dipahami? Muta'in sama amin. Dia juga ditaatin sama siapa? Manusia. Ditaatin sama manusia. Amin, kepercayaannya manusia. Siapa yang menyebutkan amin? Julukan Rasulullah SAW adalah apa? Al-Amin. Al-Amin. Dipahami sama sini? Itu sama, dua-duanya cocok. Apabila dikatakan siapa? Muhammad, atau dikatakan bahwa dia adalah Jibril. Kalau dikatakan Muhammad, berarti tidak ada, semua ini adalah sifatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada Jibril alaihissalam. Sekarang sesuai dengan penafsiran di sini dan tafsir As-Sa'di Abdul Rahman As-Sa'di disebutkan apa? Ini adalah tafsir apa? Sifat yang lain. Siapa sifatnya Nabi Muhammad SAW. Adapun yang tadi itu adalah sifatnya siapa? Jibril alaihissalam. Wa ma sahibukum bimajnun. Dan tidaklah sahibmu, temanmu itu adalah orang yang gila, sebagaimana yang kalian duga. Orang-orang Quraisy, orang-orang kafir mengatakan demikian, bahwa Muhammad itu adalah gila. Muhammad itu adalah sudah gila. Nah, ikhwan, perhatikan, wa ma sahibukum, di kalimatnya wa ma sahibukum, dan tidaklah teman kalian, maksudnya orang yang dekat dengan kalian. Isyarat bahwa mereka itu menuduh Muhammad sebagai orang gila, padahal tidak. Dalam keadaan mereka itu sadar dan mengetahui secara persis, mengetahui keadaannya Nabi Muhammad SAW adalah orang baik. Berbeda dengan apa? Julukan yang mereka utarakan kepada Nabi SAW bahwa dia adalah orang gila. Dan ini saya ulangi bahwa ini adalah isyarat bahwa mereka berkata-kata Muhammad itu adalah gila, padahal mereka sendiri sudah menyadari, mengetahui bahwa Muhammad itu tidak gila. Dipahami? Itu isyaratnya kata para ulama. Apa dia? Wa ma sahibukum, sehingga Allah mengatakan sahib. Apa dia sahib? Tidaklah kita berteman kecuali kita mengetahui keadaannya. Dipahami? Itu maksudnya. Tidaklah kita punya teman, berteman dengan orang lain kecuali kita mengetahui sifatnya, mengetahui kejujurannya, mengetahui kebaikannya, baiknya akhlaknya dan seterusnya. Makanya mereka yang menjuluki, mereka sendiri yang menjuluki Al-Amin, adalah orang yang terpercaya. Kemudian tatkala datang wahyu,
dituduh apa? Jadi gila. Datang wahyu dituduh dengan yang lain, apa dia? Sahir. Dituduh, datang lagi dituduh apa lagi? Kahin. Dituduh lagi penyair, suka bawa berita-berita bohong, hanya kata-katanya saja yang indah. Tuduhan-tuduhan itu sebenarnya adalah penguat bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuduhan itu terkadang datang sebagai penguat diri seseorang dan daya tarik orang lain terhadap apa yang kita ingin sampaikan. Karena manusia itu summiya insanan liunsihi. Manusia itu disebut insan dalam bahasa Arab dikarenakan dia harus hidup dengan bersosialis kepada orang lain. Maksudnya manusia itu adalah makhluk sosial. Kalau ada yang dizalimi, maka yang lainnya akan merasa iba dan kasihan. Ketika ada orang yang dicerca, maka kita akan semakin penasaran, betulkah dia adalah orang yang gila, betulkah dia adalah penyair, betulkah, semakin penasaran. Apa jadinya? Maka sebagian orang-orang kafir Quraisy datang mendengarkan sembunyi-sembunyi tentang Al-Qur'an. Hingga hampir sebenarnya dia disuruh datang untuk menggoda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masuk ke dalam tidak berdakwah, masuk lagi kembali kepada ikut dengan agama mereka. Namun kemudian ini orang kafir ditunggu sama sahabat yang lainnya. Ma'amruka ya, saya lupa apa ini orang kafir ini. Kenapa wajahmu waktu pergi berbeda dengan wajahmu saat ini yang waktu datang? Cerah ceria. Cerah ceria. Maksudnya apa? Betul-betul pengaruh siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa dengan apa yang dibawanya? Dia sebenarnya mau mendebat, mau berdiskusi, berdialog dengan Nabi sallallahu, ternyata dikala karena wahyu yang dilawan. Ternyata dikala karena wahyu yang mereka mau lawan, Al-Qur'an. Maka mereka tidak bisa. Nah, wa ma sahibukum bimajnun wala qad ra'ahu bil ufuqil mubin. Dan sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat siapa? Telah melihat Jibril. Telah melihat Jibril ala suratihi allati khuliqa alaiha. Berapa dia? Bagaimana dilihat cirinya Jibril? 600 sayap. 6. Dia memiliki 600 sayap. Satu kali mengepakkan sayapnya, yang sayapnya dari timur sampai barat. Satu kali mengepakkan sampai ke atas langit, sampai ke atas langit. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melihat secara langsung. Biasanya atau kebanyakan Jibril kalau datang kepada Nabi biasanya menyerupai dengan sahabat. Yang banyak menggunakan Jibril dengan menggunakan menyerupai sahabat itu adalah namanya Dihya. Siapa namanya? Dihya. Namanya Dihya. Ganteng, terkenal dengan kegagahannya. Nama sahabatnya siapa namanya? Dihya. Nah, biasa menyerupai itu, datang kepada Nabi. Ini datang lagi nih, bawa wahyu ini, bakal kabar berita ini. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun dia menyerupai siapa, dia pun tahu bahwa ini yang datang adalah malaikat. Dia pun datang adalah malaikat. Demikian disebutkan dalam hadisnya siapa? Hadisnya Jibril. Hadis Jibril. Fa innahu Jibril ataakum yu'allimukum dinakum. Maka disebutkan di sana bahwa siapa dia, dengan berbagai riwayatnya bahwa Jibril saat itu datang dengan menyerupai siapa? Dihya. Satu riwayat. Sebagian ulama menyebutkan sahabat yang lain. Sahabat di dalam riwayat lain disebutkan adalah sahabat beliau Jibril alaihissalam menyerupai sahabat yang lain selain daripada Dihya. Walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin. Bil ufuq, di mana itu ufuq? Al mubin huwal a'la bi nahiyatil masyriq, yaitu di atas paling tinggi, di sudut yang tinggi bagi arah timur. Arah timur. Sebagian ulama menyebutkan arah timur di sini arah timur umum. Dipahami? Timur apa saja gitu. Sebagian ulama mengatakan tidak, dia di arah timur ketika di Mekah, Ka'bah. Arah timur bagian Ka'bah. Dipahami? Itu maknanya di sini. Bahwa malaikat Jibril dilihat oleh Nabi dengan
postur yang asli, dengan fisiknya yang asli, yaitu di arah timur, arah timurnya Ka'bah, di arah timurnya Ka'bah, bil ufuqil mubin, dengan jelas. Wa ma huwa, dan wa ma huwa 'alal ghaib, dan tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap hal-hal yang gaib, maghaba 'anil wahyi wa khabaris sama. Maksudnya dia pasti dia mengetahui tentang kabar yang di langit gitu. Bidonin, apa donin? Beliau kelihatannya, rajihnya, secara zahirnya dari beliau yang sebutkan muallif ini, Syekh Al-Mahalli, Jalaluddin Al-Mahalli, condong kepada bizanin, qiraat zanin. Makanya disebutkan duluan zanin. Apa maksudnya zanin? Muttaham. Zinnah. Zinnah adalah tuhmah. Apa artinya tuhmah? Orang yang dikhawatirkan gitu. Tuhmah kalau dalam perkara apa namanya? Orang yang maksudnya orang yang apa namanya itu? Terpidana? Enggak, maksudnya dia orang yang dilihat apa kadang keburukannya ada, dilihat keburukannya ada kebaikannya, dituduh gitu. Orang yang tertuduh, tuhmah. Orang yang tertuduh. Apa dituduhkan? Nah, wa ma huwa bizanin, maksudnya terhadap hal-hal yang gaib. Jangan sampai Nabi ini tidak dikabarkan kita semua. Jangan sampai Nabi ini dari dirinya saja kata-kata ini Al-Qur'an. Dipahami? Itu maksudnya zanin. Kemudian wa ma huwa bidonin bakhil. Dan ini yang apa? Qiraah yang lain. Qiraah yang lain. Nah, bidonin, zanin itu qiraah jumhur. Zanin qiraah jumhur. Adapun dhanin qiraah yang lain. Saya lupa namanya. Saya bukan ahli qiraah. Nah, dhanin mana dhan bakhil. Nah, wa ma huwa biqauli syaitanir rajim. Nah, dan Al-Qur'an itu bukan perkataan siapa? Syaitan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam dia penyair, dia tukang sihir. Nah, karena tukang sihir itu senantiasa datang sesuatu yang aneh, yang di luar daripada kebiasaan manusia, di luar daripada kebiasaan manusia. Tetapi kita harus yakini bahwa itu semua adalah permainan dan kedustaan, permainan dan kedustaan. Wa ma huwa biqauli syaitanir rajim. Syaitan siapa di sini? Mustariqus sama, yang pergi ngintip-ngintip musyawarahnya para malaikat. Mustariqus sama, maksudnya nguping tanpa izin. Makanya tatkala mereka pergi nguping kemudian pulang, dilihat sama para malaikat, dilemparin. Apa yang pakai lempar? Bintang-bintang. Rujuman lisyayatin. Dan ini fungsi bintang itu Allah ciptakan, salah satunya. Apa dia? Rujum lisyayatin, zinatun lis-sama, ihtida, dengan ihtida. Apa dia? Yang pertama adalah sebagai batu pelempar para malaikat kepada syaitan. Satu. Kedua adalah hiasan langit. Ketiga adalah sebagai tanda ketika antum ada di lautan atau ketika manusia berada di padang pasir. Dengannya bisa tahu arah kembali ke rumahnya. Arah kembali ke rumahnya. Dengan melalui bintang. Makanya dengan mempelajari bintang-bintang seperti ini, ini yang tidak tercela. Ini yang tidak tercela. Melihat bintang ini, arah rumah saya, arah saya di sini, saya lewat di sini. Dia begitu. Ilmu falaknya. Nah. Fa aina tazhabun? Fa ayyu tariqin taslukuna fi inkarikumul Qur'ana wa iradikum? Naam. Fa aina tazhabun? Maka jalan apa lagi yang kalian mau lakukan, lalui untuk mengingkari dan berpaling dari Al-Qur'an? Al-Qur'an apa? Al-Qur'an bukan firman Allah, bukan firman Nabi,
bukan perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan juga perkataan dari kalangan manusia, bukan perkataan para dukun, bukan perkataan siapa lagi, syaitan. Syaitan, bukan. Maka kalau seperti itu, maka jalan apa lagi? Bagaimana lagi caranya kamu mau mengingkari? Mau mengingkari. In huwa illa zikrul lil alamin. Al-Quran itu hanyalah zikrun. Apa dia zikrun? Nasihat. Nasihat lil alamin, kepada manusia dan jin. Liman syaa minkum ayyastaqim. Dia adalah berupa nasihat bagi siapa yang menginginkan apa? Menginginkan kebaikan, menjalani kebenaran. Bagi siapa yang itu menjadi nasihat. Tapi Al-Quran tidak akan menjadi nasihat apabila memang bagi orang yang kafir, orang yang ingkar. Nah, wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Dan apa yang kalian inginkan untuk senantiasa berada di atas keistiqomahan di jalan Allah Subhanahu wa taala, di atas kebenaran, illa ayyasha Allah, itu tidak akan terjadi kecuali dikehendaki oleh Allah. Maksudnya apa ini? Isyarat bahwa betul-betul ketika manusia itu menginginkan istiqamah, meminta hidayah kepada Allah, kembali kepada jalan Allah, Allah akan berikan. Tetapi ingat bahwa beradanya kita di jalan Allah, beradanya kita di atas manhaj yang benar, ketahuilah itu bukan karena keinginan kita semata, tetapi itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dan ayat ini bantahan juga bagi orang Jabariyah yang mengatakan bahwa al-insanu karrishati fi mahabbir rih. Manusia itu di muka bumi terhadap hukum-hukum Allah, terhadap maksiat, terhadap kesalehan, ketaatan, bagaikan apa? Bagaikan bulu, bagaikan kapas dalam terpaan angin. Ketika orang berbuat maksiat, maka itu adalah kehendak Allah, bukan kehendak manusia. Ketika manusia juga berbuat kebaikan, maka itu adalah kehendak Allah, bukan kehendak manusia. Dipahami? Itu siapa? Pemahaman ayat ini adalah bantahan terhadap orang Jabariyah. Nah, subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.